Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pemrograman web untuk membuat sebuah tampilan website dengan menggunakan HTML, ya, Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah website. Lebih tepatnya, dia sebagai pondasi dasar struktur tampilan website. Ya, karena untuk membangun sebuah website atau aplikasi yang berbasis web, ya aplikasi yang bisa kita akses dengan koneksi jaringan dan seterusnya, kita membutuhkan 4 pengetahuan terkait dengan bahasa pemrograman. Yang pertama adalah HTML, kedua adalah CSS, ketiga adalah JavaScript, dan yang keempat script side server, ya, yaitu bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Contohnya adalah PHP, ASP, dan CSP. Oke, untuk mengawali pembelajaran pemrograman website ini, kita akan belajar menggunakan HTML. Perangkat yang kita butuhkan itu adalah pertama text editor. Kalian bisa menggunakan Notepad, Notepad++, Sublime, atau Visual Studio Code, dan lain-lain. Yang kedua, kita membutuhkan web browser, ya bisa menggunakan Firefox, ya, Chrome, Opera, UC Browser, atau yang lainnya. Ya, jadi untuk belajar membuat sebuah web dengan bahasa HTML, kita butuh 2 aplikasi ini, ya, baik itu text editor maupun web browser. Kita tinggal pilih salah satu dari aplikasi ini, ya, yang kemudian kita nyaman, ya. Untuk tutorial kali ini, ya saya text editornya menggunakan Visual Studio Code dan web browsernya saya memilih menggunakan Chrome. Nah, untuk menginstal Visual Studio Code, kita bisa mendownloadnya di situs resminya. Ya, kita ketikkan Visual Studio Code saja. Kita akan ada list dari Visual Studio Code. Ya, klik download Visual Studio Code. Ya, ini aplikasi untuk aplikasi Windows, ya, sistem operasi Windows. Kemudian kita klik Windows kalau menggunakan sistem operasi Windows dan klik Linux bila menggunakan Linux, atau jika kalian memiliki MacBook, Macintosh, Apple bisa menggunakan versi macOS-nya. Karena saya menggunakan Windows, saya klik yang Windows saja. Dan tinggal tunggu sampai downloadnya selesai. Baik, karena saya sudah memiliki aplikasi ini dan sudah terdownload, maka tinggal saya install pada komputer yang saya miliki. Nah, langkah selanjutnya kita install saja. Ini hasil file downloadannya. Tinggal klik 2 kali dan ikuti petunjuk yang ada di sini. Kita pilih next, ya, kemudian pada additional task-nya create desktop icon, dan jangan lupa bagian ini kita checklist dua-duanya, ya, untuk memudahkan kita ketika bekerja dengan Visual Code. Kemudian klik next, klik install. Ya, karena saya sudah terinstall, maka tidak perlu saya klik install. Oke, itu langkah-langkahnya. Setelah klik install, tinggal tunggu sampai kemudian aplikasi ini sempurna terinstalasi. Baik, ya. Nah, saya sudah terinstall, jadi saya tidak klik install tadi. Ya, di sini sudah ada Visual Studio Code. Nah, langkah selanjutnya untuk memulai membuat tampilan website atau aplikasi berbasis web, ya, untuk memudahkan pekerjaan kita, ya, kita buat dulu folder untuk menyimpan file-file HTML-nya. Ya, kenapa saya mulai dari folder? Agar nanti datanya tidak tercecer atau berpencar, ya, sehingga memudahkan kita untuk mencari data yang sudah kita buat. Ya, jadi kita buat folder dulu, folder, ya, untuk menyimpan seluruh data HTML-nya sehingga mudah dicari. Nah, pastikan di partisi D atau partisi E agar nanti ketika komputer kita rusak itu datanya tidak terhapus. Karena kalau jika kita simpan di C, ini adalah file system,
dan ketika diinstal ulang maka datanya harus diformat ulang ya. Jadi untuk mengamankan kita pilih D atau S saja. Saya buatnya di D. Klik new folder dan kita ketikkan nama foldernya ya, pemrograman web. Nah, setelah membuat folder, klik kanan folder tersebut dan pilih open with code ya. Open dengan Visual Studio Code. Kita klik. Oke. Ya, ini agar nanti setiap file yang kita buat itu dia langsung tersimpan di dalam folder tersebut sehingga kita tidak perlu mencari atau menyimpannya secara manual ya. Jadi langsung berada di pemrograman web, tinggal disimpan saja. Ya, jadi tidak tercecar kemana-mana. Nah, selanjutnya ini adalah Visual Studio Code. Ya, di sini ada menu file ya, kita bisa membuat file yang baru atau kemudian jendela yang lainnya ya. Kemudian ada menu edit, ya ada undo untuk membatalkan perintah yang kita lakukan, ada redo dan seterusnya. Ada selection ya. View ini untuk mengatur tampilan aplikasi ya. Dan seterusnya. Nah, pada bagian kiri di sini ada panel Explorer yang bisa kalian tampilkan dan sembunyikan dengan klik icon Explorer. Ini fungsinya untuk menampilkan list dari isi folder yang sedang kita buka. Ya. Nah, tadi kita membuka folder pemrograman web. Nah, di sini ada pemrogram web, maksudnya ini adalah folder yang sedang kita akses dan isinya kosong karena kita belum membuat satu file apapun di dalamnya. Sebelah kanan ini adalah isi dari file yang sedang kita buka. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita buat file baru. Di sini ada pilihan new file. Untuk yang kedua ini untuk membuat folder baru. Karena kita butuh file, kita buat file yang baru di sini. Kemudian kita kasih nama latihan 1.html. Nah, seperti ini. Jadi file HTML itu akhirannya adalah .html ya. Agar dikenali sebagai file HTML. Jadi kalau ekstensinya itu bukan .html nanti tidak dikenal sebagai aplikasi script HTML. Ya, jadi harus diakhiri dengan .html. Oke. Selanjutnya kita tinggal mengisi perintah-perintah yang kemudian akan kita jalankan. Nah, perintah di dalam HTML itu disebut dengan tag ya. Tag HTML dan macamnya ada banyak sekali. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu tag-tag HTML serta fungsi-fungsinya. Nah, pertama untuk membuat sebuah file HTML itu harus diawali dengan tag doctype. Nah, doctype HTML. Nah, seperti ini. Jadi suatu script itu akan dikenali sebagai file HTML bila mana diawali dengan tag doctype HTML. Ya. Nah, selanjutnya kita tinggal buat struktur HTML. Ya, struktur dasarnya adalah seperti ini, ya, HTML. Oke, nah ini otomatis ya karena kita menggunakan Visual Studio Code, dia akan membuat tag penutupnya secara otomatis. Ya, karena tag HTML itu dia berpasangan ya, ada tag pembuka dan tag penutup ya, sehingga ini memudahkan. Kenapa saya memilih Visual Studio Code? Karena fitur yang dimilikinya. Oke, selanjutnya head ya. Kemudian body. Nah, ini adalah struktur standar dari HTML. Ya, jadi ada HTML, kemudian di dalam HTML itu ada tag head, kemudian juga ada tag body. Nah, sebagai catatan dalam membuat suatu script HTML, ya, untuk tag isi, ya, atau child atau anak, usahakan dia dituliskan
menjorok ke dalam, ya seperti ini. Agar pembacaan skripnya menjadi lebih mudah, ya, dan juga skrip ini menjadi lebih rapi, ya. Karena head itu adalah anak dari HTML atau isi dari tag HTML, maka saya ketikkan lebih menjorok ke dalam. Ya. Dan body juga isi dari HTML. Head dengan body ini satu level, jadi saya ketiknya sejajar. Ya. Jadi itu agar program yang kita buatkan lebih rapi dan mudah. Ketika ada error, kita lebih mudah dalam pencariannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian di dalam tag head kita isi tag title dan kita isikan latihan 1 web. Nah, ini. Nah, kita buat sebuah tag title dan penutupnya. Nah, ini fungsi untuk apa? Tag title ini, ya, tag title ini adalah berfungsi untuk memberikan judul pada halaman web yang kita buat, ya. Judul yang nanti akan muncul di tab browser yang kita miliki. Oke, sebagai contohnya kita simpan dulu file ini, kita save, dan selanjutnya kita buka, ya, di dalam folder pemrogram web. Ya. Ini adalah tab 1, file yang kita buat tadi, kita klik 2 kali. Nah, dia berisi kosong, tapi perhatikan bagian atas tulisannya latihan 1 web. Nah, itu adalah titel yang kita ketikkan. Ya, jadi kalau kita ganti misalnya SMK BK, ya, kemudian simpan, kita running, kita refresh saja, refresh, nah kan akan berubah. Jadi fungsi title itu adalah untuk memberikan judul pada tab di browser. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi bagian halamannya. Nah, untuk mengisi bagian halamannya, skripnya dituliskan di dalam tag body, ya. Jadi kita tulis di dalam tag body. Kita isikan misal teks ini halaman website pertama saya. Dan kita klik save. Selanjutnya kita refresh. Nah, maka akan muncul ini halaman website pertama saya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah skrip HTML sederhana. Ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang tipografi pada HTML. Ya, tipografi. Tipografi ini adalah tag-tag untuk mengatur teks atau kalimat atau tulisan di dalam HTML. Ya, bisa perhatikan di sini. Ya, saya mengetikkan ini halaman website pertama saya. Nah, kemudian ketika saya buat baris baru, ya seperti ini, selamat datang di website SMK Bina Kerja misalnya. Nah, ketika saya ganti baru seperti ini, dan kemudian kita save, nah, kita coba refresh. Nah, maka teksnya tetap satu baris walaupun di dalam script, ya, saya membuatnya dua baris, ya. Nah, karena apa? Karena tidak ada tag untuk ganti barisnya di sini. Ya, jadi setiap perubahan teks, ya, atau kemudian style dari teks dan seterusnya itu membutuhkan tag HTML. Jadi walaupun kita enter dan kita tambahkan yang lainnya, itu tidak akan berpengaruh di tampilan browser kalau kita tidak menambahkan sebuah tag HTML. Nah, maka kita tambahkan agar teks ini bisa ganti baris. Kita tambahkan suatu tag. Nah, tag untuk ganti baris pada HTML itu adalah tag BR. Ya, fungsinya untuk ganti baris, membuat baris baru. Nah, ya, kita membutuhkan tag BR. Kita ketikkan bisa di akhir dari teksnya atau kemudian di awal di sini, ya, itu juga bisa, ya, di awal baris yang baru. Oke.
Nah, untuk tag BR ini dia tidak membutuhkan tag penutup ya, jadi cukup satu saja seperti ini. Beda dengan body, dia harus ada tag penutup, head juga ada penutupnya. Selanjutnya kita klik simpan, dan langkah selanjutnya kita refresh di web browsernya. Oke, ya. Maka kalimatnya akan berbeda baris ya, menjadi 2 baris seperti ini. Ya. Itu fungsi dari BR. Oke, selanjutnya selain ada BR ya. Nah, kita kenalan dengan B ya, fungsi B. Nah, kalau B dia memiliki pasangan penutupnya. B adalah bold, fungsinya untuk mempertebal huruf. Nah, ya. B untuk mempertebal huruf. Oke. Nah, penggunaan seperti apa? Nah, misal kata SMK Bina Kerjanya kita akan pertebal, ya, maka kita cukup apit SMK Bina Kerja dengan tag B. Nah, kita apit seperti ini. Ya, jadi B SMK Bina Kerja kemudian ditutup dengan B lagi, ya, dengan garis miring, ya. Jadi kita apit. Selanjutnya kita save dan kita running pada Google Chrome. Nah, maka teks SMK Bina Kerja itu akan lebih tebal dibandingkan teks yang lainnya. Baik, selanjutnya kita kenalan dengan fungsi I ya. I ini digunakan untuk membuat huruf miring. Oke, ya, huruf miring. Cara pemakaiannya sama, cukup kita apit teks yang akan kita miringkan hurufnya. Oke. Taruh di sini. Jadi selamat datang, ini miring dan Bina Kerjanya tebal. Kita simpan, save, kemudian kita running. Nah ya, selamat datang di website SMK Bina Kerja. Ya, teksnya miring. Nah, baik, selanjutnya selain ini ya, ada juga H1. Nah, fungsi untuk apa H1 ini? Ini adalah heading ya, atau judul. Ini adalah format untuk judul di mana akan menghasilkan huruf yang besar dan tebal ya. Oke, kita langsung contohnya. Kita buat H1. Oke, bisa diperhatikan di sini. Heading ada 6 level ya. Ada level H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Ya, perbedaannya di mana? Ya, kita langsung ke contohnya saja. Ini ukuran H1. Ya, misal seperti itu. Baik, ya, biar tidak mengulang. Oke, saya kasih contohnya sampai H4 saja. Oke, saya kopikan. H2, H3, H4. Baik. Selanjutnya kita simpan, save, dan kita running, kita refresh. Nah, ini H1, H2, dan H3 ya. Jadi biasanya digunakan sebagai judul atau titel dari suatu naskah yang akan kita tampilkan di dalam website. Nah, terakhir ya, kita kenalan dengan P. Ya, P juga memiliki tag penutup. Ini berfungsi untuk membuat paragraf. Ya, paragraf di dalam website. Kita langsung ke TKP-nya.
SMK Bina Kerja memiliki 3 jurusan. Teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, dan rekayasa perangkat lunak. SMK Bina Kerja beralamatkan di Jalan Veteran nomor 150. Siswa-siswi SMK Bina Kerja adalah anak yang soleh dan soleh. Nah, oke. Contoh seperti ini kemudian kita simpan kembali dan kita refresh pada halaman yang membuka latihan1.html. Maka di sini ada sebuah paragraf. Nah, perbedaannya dengan BR, dan bisa perhatikan ini adalah baris yang dipisahkan dengan BR dan ini menggunakan tag P. Ya, maka bisa kita lihat spasi antara paragraf itu lebih lebar dibandingkan jika kita ganti barisnya menggunakan tag PR. Nah, baik ya, demikian tipografi di dalam HTML. Kita belajar tentang BR, tag B, tag I, kemudian heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4, serta paragraf. Nah, selanjutnya silakan hasil latihan ini kalian upload ke link yang saya berikan. Berikut tugasnya ya. Tugas yang keduanya setelah latihan 1 kalian sudah buatlah sebuah halaman website ya untuk menampilkan data diri kalian. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Halaman website untuk menampilkan data diri kalian ya. Bagian atasnya, bagian judulnya ini menggunakan heading 1. Kemudian nama kalian sendiri buat tebal ya. Kemudian alamatnya buat dengan huruf miring dan tentang sayanya tebal. Kemudian di sini diisikan cerita tentang diri kalian minimal 3 paragraf. Ya, 3 paragraf di mana satu paragrafnya terdiri dari banyak kalimat. Ya, jadi saya tidak menerima kalau satu paragraf 1 kalimat. Ya, minimal 5 kalimat di dalam satu paragraf. Terserah, silakan ceritakan tentang diri kalian dan cita-cita kalian. Minimal 3 paragraf, di dalam satu paragrafnya minimal 5 kalimat. Ya, contohnya, kalau contoh ini saya membuatnya 2 kalimat saja. 2 paragraf, maaf. Ya, 2 paragraf. Tapi tugasnya kalian membuat 3 paragraf, satu paragrafnya, ya satu paragraf, ini satu paragraf namanya, terdiri minimal 5 kalimat. Ya, kalau kurang, harus ngulang lagi tugasnya. Nah, setelah jadi, ya, nama filenya latihan 2. Ya, kalau tadi ya saya contohkan dikasih nama latihan 1. Kalau tugas yang keduanya latihan 2. Kemudian silakan upload ke link berikut ya, bit.ly ya, web xi materi 3. Silakan upload ke link berikut. Oke, ya. Silakan upload di sini ya, ke link sini. Nah, karena tadi saya sudah upload, jadi saya tidak bisa upload lagi. Ya, jadi setiap anak hanya bisa sekali upload.
Ya, jadi sebelum kalian upload, pastikan tugasnya sudah benar dan tidak perlu ngulang lagi. Ya, satu user hanya bisa sekali upload, jadi tidak ada yang nitip-nitip. Ya, upload sendiri, upload masing-masing menggunakan perangkat masing-masing. Baik, terima kasih. Ya, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dikerjakan, dipahami. Bila ada pertanyaan, silakan wabri ke saya. Kalau ada yang masih bingung.